Kesabaran ada batasnya. Sesabar-sabarnya hati, jika terus disakiti, ia tidak lagi bisa mengalah. Harus membuat perhitungan. Apakah masih bisa bersikap sabar atau harus menjaga sikap agar kesabarannya tidak disalahgunakan dan tidak dipakai untuk menyembunyikan kelemahan. Ketika sikap kesatria mulai tergugah, ia akan menggilas kesabarannya dan mengubahnya menjadi serigala yang baru bangun dari tidur. Ia akan mengaum dan siap menebas segala bentuk kekecewaan dan penghinaan yang selama ini ia terima. Ketika masih memelihara kesabaran itu, tidak lagi bisa sabar ketika harga diri direndahkan dan dimaknai sebagai bentuk kelemahan. Pendengar, kami hadir kembali di ruang dengar Anda lewat Cerbung Bersuara. Kalau bukan aku, jangan dia. Kali ini sampai di episodenya yang ke-22. Menur tidak menyangka ketika ia tidak bisa lagi memanfaatkan tiran yang katanya cinta setengah mati pada dirinya itu untuk bermanja-manja, suruh sana-sini, membantu ini itu. Pokoknya jangan sampai kaki dan tangan Menur melakukan sendiri segala bentuk pekerjaan. Harus tiran, suami fata morgananya itu. Ternyata sang suami tidak sudi lagi mengabdikan dirinya untuk cinta Menur, istri yang sudah dinikahinya hanya karena rasa kasihan dan agar Menur tidak menanggung malu atas kehamilannya dengan pria lain yang sekarang sudah menjadi suami wanita lain itu. Tiran bahkan mengultimatum jika Menur mau macem-macem, pintu keluar dari rumahnya selalu terbuka lebar-lebar. Pendengar, penasaran kan dengan akhir ceritanya? Ikuti Cerbung Bersuara ini sampai tuntas. Selamat mendengarkan. Sejak Menur tahu kalau Anggara datang ke pertunjukan wayang yang digelar di rumah suaminya, Menur lalu mencari sisik melik tentang kabar Anggara. Meskipun Lembayung berulang-ulang meyakinkan Mbak Yunya bahwa ia sangat yakin yang dilihatnya malam itu adalah Anggara, namun Menur ingin lebih memastikan lagi. Ia menemui Sari, teman sekantornya. Sari bekerja di pelayanan umum, sedangkan dirinya menjadi staf humas. Sari adalah tetangga dekat Anggara. Rumahnya hanya 200 meter dari rumah Anggara. Waktu istirahat siang, Menur bergegas ke ruang kerja Sari. "Mbak Sari, gimana kemarin resepsinya? Meriah sekali ya?" "Resepsi? Resepsinya siapa?" "Mbak Sari diundang kan ke pernikahan Kang Anggara?" "Hus, jangan gitu dek. Gak baik lo mengejek mantan pacar." "Aku gak mengejek mbak. Aku tanya beneran." Sari menarik tangan Menur agar menjauh dari teman-teman yang lain yang belum sempat istirahat meskipun waktunya sudah tiba. Maklum, mereka bekerja di bagian pelayanan umum. Kadang pekerjaan hanya kurang sedikit, ya terus saja diselesaikan. Memberi pelayanan cepat, tepat, dan memuaskan
menjadi moto di kecamatan tersebut. Menur dan Sari menuju ke ruang kosong yang sedang ditinggal para pekerjanya beristirahat. "Kamu ngomong apa sih, Dek Menur? Apa kamu benar-benar belum ngerti atau pura-pura bodoh?" "Itu loh Mbak Sari, aku pengen tahu resepsinya Kang Angga. Mbak Sari pasti diundang kan?" Menur menjelaskan maksud pertanyaannya kepada Sari. Raut wajah Menur agak masam, kecewa karena bertanya begitu saja kok Mbak Sari tidak juga mudeng sih. "Oh, mungkin Dek Menur benar-benar belum dengar ya. Anggara kan gak jadi menikah." "Apa? Emangnya kenapa, Mbak?" "Pengantin perempuannya minggat." "Anjali minggat? Lah kenapa, Mbak?" "Lah yo mbuh, sampai saat ini belum pulang ke rumah orang tuanya. Jadinya ya nggak bisa ditanya. Tidak ada yang tahu perginya kemana dan alasannya apa." "Oh." Menur hanya mampu mengucapkan kata "oh" panjang. "Pantesan." "Apanya yang pantesan, Dek Menur?" "Malam harinya Kang Angga nonton wayang di rumah suamiku." "Oh ya? Kamu ketemu?" "Tidak, Mbak. Yang lihat dia adikku Lembayung. Waktu aku pergi ke tempat duduknya, Kang Angga sudah tidak ada. Sudah pergi." Sejak Menur tahu kalau pernikahan Anggara batal, ia sering melamun. Tiba-tiba menjadi lebih pendiam. Tidak banyak bicara kepada suaminya dan otomatis juga kepada mertuanya. Bahkan Menur sering menumpahkan kekesalannya kepada suaminya. Menur sering uring-uringan tanpa sebab, dan suaminya lah yang menjadi sasaran. "Kenapa sih kamu, Nur? Kok uring-uringan begitu?" "Kang Diran mana bisa mengerti. Perempuan kalau sedang hamil itu ya Kang, cepat marah dan cepat capek. Tahu nggak? Badannya capek semua. Nggak nyaman gitu loh rasanya. Ya sini aku pijitin. Aku balur dengan parem ya. Biar simbok yang deplok beras kencurnya. Nanti kan badanmu jadi enak. Bisa tidur nyenyak." Diran berusaha memahami keadaan istrinya yang sedang hamil. Ia sudah berjanji dalam hati akan berusaha tetap mencintai Menur dan menerima dia apa adanya. Tetapi Diran juga ingin mendidik istrinya ini agar bisa bersikap lebih ngajeni kepada suami dan mertuanya. Bisa lebih rendah hati kepada siapapun. Semua itu menjadi tugas dan kewajiban Diran sebagai suaminya. "Gak mau." "Kenapa?" "Gak ingat Pokang, kalau kita ini cuma suami istri settingan saja. Ngapain pakai mijat-mijat segala?" "Awalnya memang hanya untuk membersihkan kamu dari anak harammu itu. Tapi kenyataannya kita ini kan resmi sebagai suami istri. Perkawinan kita sah menurut hukum negara dan di hadapan Tuhan."
Kamu gak bisa macem-macem sama aku loh, Nur. Apa kamu lupa firman Tuhan? Yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ingat gak, Nur? Oh, kamu ngancam aku ya, Kang. Maksudmu tuh apa? Aku harus tunduk dan patuh sama kamu. Gitu, Kang. Tiran tegas menjawab, "Ya, enak aja. Aku harus melayani kamu juga, Kang. Emah aku. Untuk hal-hal tertentu, kamu harus bisa menunjukkan kalau kamu adalah istri yang baik, yang berbakti pada suami dan mertua. Seperti mertuamu menyayangi kamu dengan tulus, gemati sama kamu. Selebihnya, urusan pribadi kita bisa kamu abaikan. Aku tidak akan menuntut hakku sebagai suami." Menur terdiam, lidahnya keluh, hatinya tersayat pedih oleh kata-kata suaminya. Ada rasa haru dan kasihan di hati Menur. Bagaimanapun juga, yang menyelamatkan mukanya dari kewirangan adalah Tiran. Apalagi Tiran memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Tidak pernah kasar, apalagi menyakiti. Begitu juga dengan orang tua Tiran. Mereka sangat menyayangi dan penuh pengertian. Tapi ia tidak ingin terlihat lemah di depan Tiran. Ia harus tetap tegar. Sama seperti ketika ia menyuruh Anggara meninggalkan dirinya dan menikah dengan wanita pilihan orang tuanya. Hanya sampai bayi ini lahir loh, Kang. Gak masalah kalau itu keinginanmu. Setelah anakmu lahir, lalu kamu menginginkan jadi janda, monggo saja. Tiran mengatakan itu sambil tersenyum sinis. Menur baru sadar jika keputusan awal yang diambil sangat gegabah. Kalau aku jadi janda, punya anak kecil, yang akan menafkahi aku siapa ya? Yang akan mengasuh anakku siapa ya? Yang akan ngayomi aku lalu siapa? Sejuta pertanyaan berkecamuk dalam pikiran Menur. Baru sekarang ia sadar kalau dirinya terlalu sombong, sumangkean, merasa cantik dan banyak yang mencintai. Menur lupa akan kehidupan yang hakiki. Hidup terhormat disegani oleh masyarakat sekitar di mana kita tinggal, karena tingkah laku dan perbuatan kita yang baik. Hidup seimbang antara urusan duniawi dan akhirat. Hidup hakiki tidak datang begitu saja, harus diperjuangkan, dipupuk dan diupayakan. Hati Menur terketuk, dan seketika itu juga perasaannya nelongso. Tiba-tiba ia menubruk suaminya. "Maafkan aku, Kang Tiran. Maafkan aku."
Menur menangis sesenggukan di dada Tiran. Tiran merengkuh tubuh istrinya itu, mendekap dengan erat. Tak ada kata yang terucap, hanya bulir-bulir cinta mengaliri seluruh relung hati, menambatkan resah yang selama ini mengguncang batin keduanya. Desah nafas berpacu, lalu berhenti pada persinggahan akhir, ketika Lara tak ada lagi di sana. Lalu cinta mereka mengamuk, meluluh lantakkan keangkuhan hati anak manusia. Tak dapat dipendam lagi gelora penyerahan pada putihnya cinta berhasil direguk, pasrah. Dan sekarang cinta mereka menang, menduduki tahta singgasana berhiaskan kasih dalam senyum yang tulus. Untuk Dinar dan Menur, setangkai cinta putih. Ketika mata mereka terbuka, ada senyum merekah pada masing-masing bibir. Dikecupnya lagi, masih tetap sama, manisnya sampai di ujung indera. Tubuhnya menggeliat, namun tak mampu bangun. Akhirnya hanya seulas kata yang terucap, "Cintailah aku hingga akhir tarikan nafasmu." Mata Tiran masih saja tertutup, namun bibirnya mengulas senyum termanis yang pernah ia punya. Tangannya menggenggam erat tangan istrinya yang terkulai lemas di sampingnya. Kepalanya hanya bisa mengangguk. Lalu badannya miring ke kiri menghadap sang pujaan hati. Ditatapnya bulu mata lentik yang selalu membuatnya tak mampu berpaling ke lain hati. Berakhir di sini, Cerbung bersuara. Kalau bukan aku, jangan dia. Episode ke-22 ini. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Jaga kesehatan, jaga hati, dan selalu berbahagia. Tebarkan senyummu ke semua orang agar aura kebahagiaan selalu menjadi berkat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.